Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Fatih dari kelas IF104. Saat ini saya menjawab untuk pelajaran aljabar linear untuk tugas UAS, yaitu di bagian B, yaitu menjelaskan salah satu soal dari yang materi tugas yang A dan melihat persamaannya dengan aplikasi pembantu. Oke, untuk soal ujiannya saya mengambil yang inverse matrix yang soal ujian yang 1A. Itu ada di mana ada matriks 3x3, itu di matriks 1. Isi angkanya adalah min 1, min 2, min 1, 2, 3, di baris kedua ada 6, 4, 3, baris ketiga ada 2, min 5 ada 4. Untuk rumus inverse matrix dengan menggunakan metode join itu A, karena kita menggunakan tugas yang A, jadi saya menyampaikan pakai menggunakan huruf A. Min 1 sama dengan 1 per D ini determinan adjoint dari matriks A. Yang pertama adalah kita mencari determinan dulu. Caranya bagaimana? Dengan kita menyusun matriksnya dulu dan menambahkan 2 kolom belakang. Angkanya dari mana? Dari 2 kolom paling depan. Kita tulis ulang dan ini bagaimana cara menghitungnya. Kita coba tarik garis dulu ya. Garis. Garis. Oke, cara menghitungnya bagaimana? Yaitu yang pertama, ketika kita menarik garis ke kanan, itu artinya penjumlahan. Tarik garis ke kiri itu sama dengan pengurangan. Kita pertama dari pertambahan dulu. Kita hitung caranya bagaimana? Kita hitung minus 1 dikali 4 dikali 4 hasilnya minus 16 ditambah 2 dikali 3 dikali 2 sama dengan 12 ditambah 3 dikali 6 dikali 5 sama dengan minus 90. Ini sudah selesai, kita tambah kurang 3 ditambah 4 kali 2 sama dengan 24 dikurang min 1 dikali 3 dikali 5 15. Oke, lanjut dikurang 2 dikali 6 dikali 4 sama dengan 48. Totalnya jadi 188. Determinan dari matriks A ini adalah min 181. Langkah selanjutnya adalah kita mencari kofaktor dari matriks ini. Caranya bagaimana? Kita mencari dulu untuk angka-angka yang dijumlahkan. Untuk menentukannya dengan cara misalkan kita mau mencari nomor min 1 nih dari angka pertama, dari baris pertama dan kolom pertama. Caranya bagaimana untuk kofaktor? Dibulatin dulu, kita tarik garis ke bawah dan kita tarik garis ke samping. Dan kita mendapatkan 4 angka. 4 angka ini diapain? 4 angka ini dipindahin ke sini, ke dalam matriks baru, dan ini dalam kurung yang bakal nanti kita jumlahin dan nanti mendapatkan angka baru untuk nanti di tabel matriks yang baru. Nah, kita tulis nih 4, 3, min 5, min 4 dan yang lainnya terusnya seperti itu. Misalkan kita ambil contoh yang lainnya, mau di misalkan ini cara tentunya dapatnya gimana nih? Ini kan buat nanti dapetin angka di baris kedua, kolom kedua ya. Caranya bagaimana? Kita pilih dulu baris kedua, kolom kedua, kita buletin, kita tarik garis ke bawah dan kita garis tarik ke samping. Kita mendapatkan 4 angka, min 1, 3, 2, dan 4. Nah, itu untuk contohnya yang lain. Sisanya kemungkinan masih sama terus seperti itu. Dan kalau misalnya kita udah dapat 4 angka ini, bagaimana caranya? Dengan dikali silang 4 dikali 4 min 3 dikali min 5.
nanti kayak gini, 4 dikali 4 dikurang 3 dikali min 5. Oke, 4 dikali dengan 4 sama dengan 16 dikurang 3 dikali min 5 sama dengan min 15. Oke, min ketemu min jadinya plus, jadi ini kita tambahin 16 tambah 15 hasilnya 31. Itu untuk contohnya. Nanti untuk kolom-kolom yang lain seperti kolom kedua, ya, kolom ke-3, kolom ke-4, kolom 5, kolom 6, kolom ke-7, kolom 6, kolom ke-9 itu sama caranya seperti tadi. Kalau misalnya kita udah dapat angka tersebut, caranya ini kan untuk matriks kofaktornya ya. Kalau untuk adjoint, posisinya kita rubah. Posisi baris pertama dia jadi kolom pertama, posisi baris kedua dia jadi kolom kedua, posisi baris ketiga dia jadi ke kolom ketiga. Jadi penulisannya nanti adjoint itu ditukar transpose posisi aja dari matriks kofaktornya tadi. Nah, untuk hasil akhirnya itulah A-1 sama dengan 1 garis miring determinan. Nih, seperti ini determinan berapa? Seperti yang tadi kita tahu, determinan min 1,1. Dan ditulis adjointnya di belakang. Adjointnya adalah 31, min 23, min 6, baris kedua dan min 18, min 10, 21, di baris ketiganya ada min 38, min 1, dan min 16. Ini untuk penjelasan soal ujian yang telah saya buat. Adapun untuk perbandingannya atau pengerjaan yang ada kesamaan dengan aplikasi pembantu, kita coba lihat di slide selanjutnya ya. Baik, ini adalah hasil yang saya tarik dari aplikasi pendukung ya untuk perbandingan dengan hasil saya yang buat tadi. Itu saya menggunakan website Cloudmath. Untuk website ini, untuk mengerjakan yang soal pertama tadi, yang dilakukan adalah menentukan determinan matriks seperti yang saya buat tadi. Saya menentukan untuk determinatisnya dulu. Membedakannya adalah di sini dalam bentuk penulisannya. Oke, untuk ketika hasilnya sih sebenarnya sama, determinannya minus 81. Ketika sudah dapat determinannya, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu mencari matriks kofaktornya. Dan ini untuk perbandingan yang adalah lagi-lagi di tulisan, dan di bagian kedua ini tidak dijelaskan bagaimana caranya atau bagaimana mendapatkan angka-angka ini. Kalau yang sebelum saya buat, itu tadi kan saya jelaskan ya, dengan cara menarik garis horizontal dan garis vertikal. Nah, untuk angka yang tidak terkena garis, itu berarti angka yang bisa dijumlahkan. Untuk kolom, misalkan contoh untuk kolom 1 dan plus 1. Kalau misalkan yang di Cloudmath ini, dia langsung tulisan aja bentuknya, tidak ada simulasinya. Oke, untuk matriks kofaktor sendiri dia sudah sama ya. Dan ini untuk garis 31, garis kedua min 18, min 3 garis kedua ada min 23, min 10, min 1, garis ketiga ada min 6, 21, min 16. Kemudian langsung kita perubah adjointnya dengan cara tadi sama seperti saya, itu dengan cara baris pertama jadi kolom ke-1, baris kedua jadi kolom kedua, baris ketiga jadi kolom ketiga, dan ini untuk hasilnya. Untuk sejauhnya sih untuk hasilnya masih sama ya. Oke,
Oke, baru untuk informasinya kita masukkan rumus yang tadi A-1 sama dengan 1 min per min 181 lalu ditulis ulang untuk acuannya. Oke, sebenarnya sih untuk hasil untuk membandingkan apa yang saya buat dan ya hasil dari kelompok ini adalah itu mungkin perbedaan jauhnya di bagian penulisannya aja ya, karena yang di saya itu di untuk visualnya itu menggunakan sendiri, sedangkan Goldman ini hanya berupa tulisan aja dan tidak dijelaskan di Goldman ini untuk menentukan atau cara menentukan faktor itu bagaimana, itu mungkin perbedaannya. Untuk jawaban saya untuk bagian B kurang lebihnya maaf. Terima kasih banyak atas waktunya.